Materi pertama yaitu tentang definisi filsafat timur. Filsafat timur merupakan perintis dari filsafat Yunani kuno yang memiliki sejarah lebih jauh daripada filsafat Yunani kuno itu sendiri. Wilayah persebaran pertama filsafat timur adalah negara-negara Asia dan sekitarnya. Filsafat timur tentulah berbeda dengan filsafat barat yang berkembang di Eropa. Nah, awal mula keberadaan filsafat di timur yaitu bermula di daratan Cina, Persia, dan India. Di Cina hadir pada tahun 1027 sampai 506 sebelum Masehi. Di Persia berdiri sekitar tahun 550 sampai 330 sebelum Masehi, dan di India dimulai sekitar tahun 1000 sampai 600 sebelum Masehi. Ada 4 tradisi besar yang terkenal di Asia, hasil dari filsafat yang berkembang, yaitu yang pertama ada Hinduisme, yang kedua ada Buddhisme, yang ketiga ada Taoisme, dan yang terakhir ada Konfusianisme. Karakter filsafat timur atau perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat, yaitu yang pertama ada menyesuaikan diri dengan alam, yang kedua spiritualis dan mistis, yang ketiga ada kabur, yang keempat ada siklis, dan yang terakhir ada spiritualistis. Kedua yakni tentang filsafat Islam di dunia Islam wilayah timur. Para filosof yang lahir di wilayah timur diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Kindi, yang bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Al-Ashab ibnu Imran ibnu Muhammad ibnu Al-Ashya'a ibnu Qais Al-Kindi. Yang kedua ada Al-Ghazali, yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang ketiga ada Al-Farabi, yang bernama lengkap Abu Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Awzalan. Yang terakhir ada Ibnu Sina, yang bernama lengkap Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Ali ibnu Sina. Nah, Al-Kindi merupakan orang Islam pertama yang meretas atau mengupayakan pemanduan atau keselarasan antara filsafat dan agama, antara akal dan wahyu. Menurutnya, antara keduanya tidak bertentangan, karena memang masing-masing adalah ilmu tentang kebenaran. Dalam tulisannya yang berjudul Kamiyatul Qulub Aristoteles, Al-Kindi mengemukakan beberapa perbedaan antara filsafat dan agama. Nah, filsafat menurutnya adalah ilmu tentang kemanusiaan yang dicapai oleh filsuf dengan berpikir, belajar, dan usaha-usaha manusiawi. Juga menunjukkan tidak kepastian, semu dan memerlukan pemikiran atau perenungan. Sedangkan agama adalah ilmu ketuhanan yang menempati peringkat tertinggi karena diperoleh tanpa melalui proses belajar, berpikir, dan usaha manusiawi. Agama juga menunjukkan kepastian atau mutlak benar dan tidak memerlukan pemikiran atau perenungan. Untuk materi selanjutnya mengenai filsafat menggunakan metode logika dalam tradisi filsafat agar sampai pada suatu makna yang esensi dari suatu hal, seseorang harus melakukan penjelajahan secara radikal, logis, dan serius. Aristoteles memberikan komentar, apabila hendak menjadi seorang filsuf, Anda harus berfilsafat, dan apabila tidak menjadi seorang filsuf, Anda juga harus berfilsafat. Pola penjelajahan semacam itu telah dilakukan Al-Ghazali. Ia tidak henti-hentinya mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebelum ia sampai pada kesimpulan bahwa beberapa hasil pemikiran filsuf muslim pada waktu itu bertentangan dengan sistem teologi Islam, yang dimana agama lebih mengedepankan metode keimanan. Akan tetapi, ia sendiri tidak menolak filsafat meskipun pada akhirnya Al-Ghazali menemukan kebenaran yang hakikat yang ia cari melalui tasawuf. Filsafat ialah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan logika yang sistematis. Upaya ini tidak hanya dengan melakukan eksperimen, tetapi dengan mengutarakan problem persis, mencari solusi, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat, serta akhir dari proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Filsafat Timur merupakan pemikiran-pemikiran filosofis yang bermula dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Islam, filsafat Jepang, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Nah, masing-masing macam filsafat merupakan suatu ciri-ciri pemikiran yang lebar. Filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berlainan dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri kepercayaan kepada Tuhan terdapat di dalam filsafat Timur, dan sejumlah orang berargumentasi mengenai bisa atau tidakkah pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Filsafat Timur merupakan perintis dari filsafat Yunani kuno yang memiliki sejarah lebih jauh daripada filsafat Yunani kuno sendiri. Wilayah persebaran pertama filsafat Timur adalah Asia dan sekitarnya, di mana tentulah berbeda dengan filsafat Barat yang berkembang di Eropa sesudahnya.
Selain menjadi pemikiran-pemikiran kebijaksanaan, filsafat timur juga berkembang menjadi agama-agama yang diajarkan di masing-masing wilayah. Empat tradisi besar yang terkenal di Asia, yakni Hinduisme, Buddhaisme, Taoisme, dan Konfusianisme merupakan hasil dari filsafat yang berkembang di India dan juga Cina. Selanjutnya tentang perkembangan filsafat timur. Di timur, filsafat juga telah berkembang pesat di berbagai belahan Asia, seperti Cina, India, dan Persia. Konfusianisme, Mohisme, Daoisme berkembang di dinasti-dinasti Cina kuno. Filsafat Cina kuno telah ada sekitar 165 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai ideosinkretisme. Dan di India, Brahmanisme sudah ada sejak 500 sampai 200 sebelum Masehi yang lalu. Zoroastrianisme juga telah berkembang pada tahun 618 sebelum Masehi di Khorasma, Persia. Lalu berkembanglah Konfusianisme di Cina, muncullah Jainisme dan Buddhisme di India, serta masuklah Islam menggantikan Zoroastrianisme di Persia, yang keseluruhannya memakan waktu beratus-ratus tahun. Sedangkan Buddhisme dan Jainisme hampir bertolak belakang dengan Brahmanisme, walaupun memiliki intisari ajaran yang sama. Dengan banyaknya filsufus yang menyebarkan ajaran dan penganut yang mengimaninya, setiap ajaran filsafat ini kemudian berkembang menjadi agama yang dipercayai di daerah tersebut, baik itu di Cina, India, maupun Persia. Dikarenakan perkembangan zaman, aliran filosofi ini terkadang berganti nama menjadi agama bumi atau agama buatan manusia. Buddha, Hindu, Konghucu, dan Zoroastrianisme merupakan contoh dari agama bumi yang masih banyak dianut oleh orang-orang Cina, India, maupun Persia. Selain berperan sebagai agama, filosofi yang mereka anut tersebut telah menjadi pandangan dan gaya hidup mereka sehari-hari. Dengan tantangan agama yang lebih besar seperti Islam, Nasrani, dan Yahudi, agama-agama ini masih dianut oleh masyarakat yang telah cocok dengan agamanya tersebut sejak lama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa hubungan filsafat timur dengan Islam. Ibnu Majah menegaskan bahwa tugas seorang filsuf untuk meningkatkan martabat hidupnya dengan merenungkan kenyataan rohani sampai akhir hayat. Akal adalah hal yang paling berharga yang dikaruniakan Tuhan kepada abdinya yang setia. Ibnu Tufail terkenal oleh buku roman filsafinya. Ibnu Rushd dikenal oleh 3 kelompok karyanya, yaitu tafsir atas Aristoteles, karangan polemis tentang karya-karya filsafat di kawasan timur, dan karangan apologetis yang membela Islam dari ancaman dari dalam. Pengaruh Ibnu Rushd, sang filsuf dari Cordoba, itu terhadap alam pikiran Islam selanjutnya mungkin tidak seberapa. Dia bahkan dikatakan hanya mewariskan sekeranjang buku seberat sosok mayatnya. Tetapi naskahnya populer di Eropa, khususnya di lingkungan kampus Universitas Paris, dan menyebar dari sana. Dengan karyanya, Aristoteles yang dijuluki sang filsuf diperkenalkan mutiara pemikirannya oleh Ibnu Rushd, yang oleh karena itu mendapat julukan sang komentator. Sebagai akibatnya, obat perenungan filsafi Yunani seperti diarak melalui Timur Tengah menuju Barat, jauh oleh para filsuf Muslim, dan dengan itu diestafetkan kepada para filsuf Eropa atau Barat dan ke seluruh dunia. Itulah sumbangan berharga para filsuf Muslim dalam hajana perenungan tak kunjung henti manusia dalam menemukan jati diri dan realitas di sekelilingnya. Terima kasih. Langsung saja ke materi berikutnya, yaitu mengenai pemikiran filsafat timur. Pemikiran filsafat timur apabila dibandingkan dengan pemikiran filsafat barat itu tentu berbeda. Perbedaan pertama yaitu filsafat timur lebih menekankan keperanan intuisi dan pengalaman individu, sedangkan pemikiran filsafat barat itu sebagian besar lebih terfokus pada kemampuan akal budi dan menganalisis data empiris. Kemudian, filsafat barat dirumuskan dalam bahasa yang efisien dan efektif dengan pemilihan kata-kata yang tepat, sedangkan pemikiran filsafat timur itu lebih disampaikan menggunakan ungkapan isi hati dan perasaan. Yang kedua, itu dari segi tujuan. Tujuan utama filsafat timur adalah untuk menjadikan orang yang bijaksana dan bahagia. Dalam arti hidup ini penuh dengan ketentraman dan keselamatan. Sedangkan pemikiran filsafat barat itu lebih untuk memahami rahasia alam semesta dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Yang ketiga, itu dari segi pemikiran filsafat timur lebih bersifat pesimis, pasif, dan menekankan harmoni. Sedangkan pemikiran filsafat barat itu lebih bersifat optimis, aktif, dan penuh konflik.